Hai Sobat Dunia Kerja, kembali lagi di video tips. Untuk episode kali ini kita akan membahas apa sih tujuan kita kerja. Kadang-kadang tuh kita sudah kerja pada suatu perusahaan. Dulu awalnya pada saat kita sekolah atau kuliah kita pengen banget kerja. Tapi ketika kita kerja, kita lupa tujuan kita kerja itu apa. Semoga teman-teman menyukai video ini. Yuk kita simak. Sobat Dunia Kerja, ketika sudah kerja bertahun-tahun dan kadang kita sebagai manusia merasa lelah, kita kadang mengalami demotivasi dalam bekerja. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apa sih alasan kita kerja. Ini adalah pengalaman pribadi gue sendiri. Dulu setelah gue lulus kuliah, gue pengen banget kerja. Gue apply sana, gue apply sini. Ternyata cari kerja itu gak semudah apa yang kita bayangkan. Gue pernah apply ke suatu perusahaan otomotif besar, tes, psikotes, dan sampai akhirnya interview ke user. Pada saat lowongan itu dibuka, kebetulan background gue adalah engineer. Dibilang lowongannya untuk engineer. Gue lolos semua tesnya dan tinggal final interview. Akhirnya gue interview, dan pada saat itu yang bikin gue kaget adalah si user gue ngomong gini, maaf, lowongan untuk engineer udah tidak ada, adanya buat sales, yaitu tepatnya sales buat jualan mobil. Wow, ya gue kaget dong. Terus gue tanya, Pak, bukannya lowongannya untuk engineer, Pak? Background saya teknik. Dan Bapak itu menjawab, lowongannya habis, yang ada ini. Dia menjawab dan dia mengatakan bagaimana mau terima. Saat itu gue bingung, tapi karena mungkin jiwa gue masih muda, dan akhirnya gue tetap melanjutkan interview walaupun gue tahu hasilnya nggak akan bagus karena tidak sesuai dengan apa yang tertera pada lowongan tersebut. Dengan berjalannya waktu, akhirnya gue mendapatkan tempat kerja. Waduh, itu seneng banget. Dapat pekerjaan, anak baru lulus kuliah, itu semangat banget kerja. Setahun, 2 tahun, 3 tahun gue lewati. Nah, biasanya di tahun kedua, ketiga, atau keempat kita sudah mulai demotivasi. Ini yang mau gue sharing teman-teman. Kadang-kadang ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita baru kerja, kita nggak lihat kompetensi kita apa, kita lihat teman kita gajinya besar di satu tempat, kita, aduh gue pengen pindah nih, gue harus dapat gaji yang lebih besar. Tapi kita nggak pernah ngaca pada diri kita sendiri, gue bisa apa. Kadang kita juga lupa, pertama kali kita datang ke perusahaan tersebut, ilmu yang kita dapat di sekolahan atau di perkuliahan itu tidak bisa terlalu dipakai dalam dunia pekerjaan. Justru kita dapat ilmu yang sebenarnya itu pada saat kita bekerja. Tapi ketika kita sudah mempunyai ilmu pengetahuan, kita berubah jadi sombong bahwa oh gue udah pinter, saatnya gue keluar. Gue manusia juga kok, gue mengalami masa itu. Tapi akhirnya gue sadar bahwa enggak lah, gue gak mau secepat itu untuk pindah-pindah kantor karena gak bagus juga. Nah, ini saran buat teman-teman, janganlah kalian dengan cepat dalam setahun atau 2 tahun itu berpindah-pindah perusahaan. Kalian harus menonton video dari Jack Ma. Beliau mengatakan bahwa di umur 20-30 ikutilah satu orang di perusahaan tersebut, ikuti dia bertahun-tahun dan belajar. Karena memang sangat tidak baik jika teman-teman yang baru lulus bekerja setahun 2 tahun tuh pindah. Itu sangat tidak bagus buat di CV. Jika HRD ataupun atasan melihat yang ingin meng-hire Anda, dia akan berpikir, oh
orang ini ternyata tipe kutu loncat. Itu kan jadi pertimbangan. Tapi ada juga, gue mengalami beberapa teman gue yang mereka sebenarnya tidak puas. Tidak puas bukan karena perusahaannya. Karena gue saat itu juga kerja dengan gaji yang cukup dan gajinya sama teman gue, tapi dia selalu merasa tidak pernah puas. Selalu bilang perusahaan begini, perusahaan begitu, perusahaan begono, begini. Pokoknya banyak salahnya. Tapi tetap stay di perusahaan itu. Ini yang mau gue bahas banget. Dan jika sobat dunia kerja yang beragama Islam, teman-teman harus ingat, kerja dalam Islam itu adalah ibadah. Kerja dalam Islam, bekerja dalam ajaran Islam adalah manifestasi dari iman. Bekerja adalah sebagai bagian dari ibadah. Al-Quran juga memerintahkan agar kita selalu mencari karunia Allah di bumi dengan bekerja sebagai ungkapan rasa syukur. Quran surat 34 ayat 14. Dan bekerjalah, wahai keluarga Daud, sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Dialah menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran surat 67 ayat 15. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surat 62 ayat 10. Dari beberapa ayat Al-Quran tersebut dikatakan bahwa bekerja itu adalah ungkapan rasa syukur. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman memang demotivasi, saatnya teman-teman itu mereview kembali. Karena kita tuh harus duduk sebentar dan mengingat masa susah kita. Ingat waktu itu mau cari kerja susah. Jangan kita itu tidak selalu bersyukur. Ngomong perusahaan, begini, begono, belum tentu. Belum tentu apa yang teman-teman rasakan itu memang yang perusahaan itu lakukan. Jadi ada peribahasa yang mengatakan, kembalilah ke titik nol. Gue mengalami waktu gue kerja. Kadang gue males, demotivasi. Tapi gue selalu ingat di masa gue susah cari kerja. Apply sana, apply sini. Bahkan gue pernah apply, waktu itu ada iklannya di koran, gue dateng, gue masih ingat banget kata-katanya. Gue dikumpulin, CV diminta, lowongannya katanya bagus gitu ya. Gue dikumpulin di satu tempat, tiba-tiba seorang pria datang memakai jas dan menulis papan tulis just do it. Punya jas pakai duit. Gak taunya MLM dong. Dan momen-momen itulah selalu gue ingat ketika gue bekerja. Momen-momen dimana gue mengalami kegagalan. Gue pernah tes suatu perusahaan, karena saking bahagianya gue bicara apa adanya dan ternyata itu salah. Dan gue gak diterima. Gue dikirimin surat, maaf Anda tidak diterima. Dan ketika gue demotivasi saat gue kerja sekarang ini, gue selalu ingat momen itu. Teman-teman harus ingat bahwa kerja itu adalah ibadah. Kadang ketika kita sudah kerja, kita selalu mengumpat, mengeluh, mengatakan ini, itu. Padahal waktu awal-awal kita mau apply kerja, kita manis banget. Semangat banget. Mana diri kamu yang dulu? Itu yang perlu kamu tanya. Oke sobat dunia kerja, gue harap episode kali ini bisa memberikan sedikit pencahayaan bagi Anda. Ingat, selalu bersyukur. Kerja itu merupakan cara kita bersyukur, dan kerja itu menunjukkan iman kita kepada Allah, juga adalah ibadah. Dan yang perlu diingat, kerja itu adalah cerminan dari kita. Jadi, kita bekerja itu menghasilkan karya. Nah, karya kalian bagus atau tidak? Itu tergantung dari Andanya. Tapi, dan ada beberapa lagi yang mengatakan, saya sudah melakukan karya yang bagus, tapi atasan saya tidak menghargai. Salah. Tuhan itu tidak akan diam. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbagus. Pasti ada satu titik di tempat lain di mana kamu akan lebih dihargai.
tapi kalian harus melewati ini. Oke, gue harap ini menambah semangat kerja kalian, apalagi di masa pandemi ini. Kalian perlu tahu bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan itu hanya cukup bertahan saja. Mereka ingin bertahan, mempertahankan karyawannya, supaya tidak menganggur, perusahaan tidak tutup. Jadi, saatnya kita membalas kembali ke perusahaan dengan melakukan pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan itu ibadah kok. Bayangkan, kalian sudah melakukan sesuatu, dibayar dapat pahala. Enak kan? Ingat teman-teman, always positive thinking. Dan selalu bersyukur. Itu saja. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jika Anda menyukai channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai bertemu lagi. Sukses terus pastinya. And see you again.